Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, ketemu lagi dengan saya Ramondito SCY dalam Renungan Harian 5 November 2020. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu sebelum kita merenungkan. Bacaan dari Injil Lukas, bab 15 ayat 1-10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perumpamaan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, pada suatu ketika saya sendiri mendapat tamu di pastoran. Tamu itu mengatakan bahwa yang intinya meminta supaya seseorang itu diberhentikan dari jabatannya. Jabatan, ya secara khusus jabatan di stasi. Tetapi saya tidak mau mengambil keputusan secepat mungkin. Maka saya bertanya dulu, apa alasannya untuk yang namanya melepas jabatan orang itu? Ternyata orang itu yang datang ke pastoran mengatakan latar belakang orang Z lah, bisa dikatakan orang Z. Latar belakang orang Z ini yang tidak baik. Maka dengan alasan itu, bapak yang melapor ke pastoran itu meminta untuk melepas jabatannya. Ya bisa dikatakan dari cerita bapak itu, latar belakang orang Z itu tidak baik. Kemudian saya tanya, apakah harus sebersih, sesuci, seterhormat yang harus pantas untuk bisa dikatakan memimpin umat? Kemudian bapak itu yang datang ke pastoran hanya terdiam, tidak bisa mengatakan apapun. Karena saya mengatakan, apakah yang menjadi orang atau pemimpin itu harus sebersih, harus sesuci, dan seterhormat menurut Bapak. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, kadangkala
Kalau kita itu sudah melihat latar belakang seseorang yang kurang baik, kita itu bisa jadi menjauhi, mengecap yang tidak baik, memiliki stempel yang tidak baik juga, bahkan menjauhi, tidak mau dekat, dan juga ya tidak mau bergaul. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita pernah berpikir demikian. Kamu orang jahat tidak layak untuk masuk surga. Kamu orang miskin tidak layak untuk yang namanya mengalami kebahagiaan. Kamu orang susah, nggak layak kamu untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan macam-macam. Kamu nggak layak untuk ini. Macam-macam. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kadangkala kita memiliki sikap demikian karena yang pertama, kita itu telah membentengi diri dari orang lain. Dan yang kedua, kita terlalu mengandalkan pikiran kita, di mana kita telah mengenal orang lain dengan latar belakangnya yang macam-macam. Inilah sebenarnya yang dikritik oleh Tuhan Yesus pada Injil hari ini. Yesus mengkritik orang-orang Farisi. Karena orang Farisi telah melihat para pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu datang kepada Yesus untuk mendengarkan. Kita tahu bahwa orang Farisi itu ya memang orangnya hidup saleh, taat beragama, mengambil jarak dengan orang lain. Maka wajar kalau orang Farisi memiliki reaksi yang seperti itu ketika pemungut cukai dan orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan ajaran Yesus. Karena bagi orang Farisi yang datang kepada Yesus ya hanya orang yang bersih, orang yang suci, orang yang terhormat. Itulah orang-orang yang layak untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Tetapi Yesus mengkritik hal itu. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai orang Katolik, sebagai pengikut Kristus, diundang yang pertama. Mari kita mencintai setiap orang. Tidak perlu untuk yang namanya melihat kembali latar belakang orang. Latar belakang orang yang juga bisa jadi itu kurang baik. Harus kita ketahui bahwa kalau kita itu bergaul atau mengatakan sesuatu, bertindak sesuatu dengan melihat latar belakang orang, sebenarnya kita sendiri yang tertekan. Dan kasihan juga dengan orang yang kita lihat latar belakangnya. Orang itu pasti tidak bisa bergaul dengan bebas. Orang itu menjadi tertekan juga. Karena pasti akan diingatkan, oh kamu kan begini dulu, oh kamu kan begini dulu. Itu membuat orang sakit. Dia tidak mampu untuk bangkit kembali. Maka ya mari kita membuat orang bangkit kembali. Dan yang kedua yang bisa kita renungkan adalah mari kita menanamkan sikap seperti Yesus yang hari ini sebenarnya memiliki semangat belas kasih. Semangat belas kasih karena menerima para pemungut cukai dan orang-orang berdosa untuk datang kepada Yesus untuk mendengarkan apa yang diajarkannya. Yang ketiga, mari kita tidak membentengi diri terhadap orang lain. Apalagi orang lain itu sudah yang namanya memiliki latar belakang yang kurang baik, sudah melukai hati kita. Mari jangan membentengi diri terhadap orang lain. Mari kita membuat mereka bangkit seperti kita. Seperti kita yang mampu juga mengalami sukacita. Kita sudah sukacita bersama, tetapi mari kita juga membuat orang lain bersukacita. Maka ya jangan membentengi diri terhadap orang lain. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari dengan kerendahan hati kita mohon rahmat dari Tuhan. Supaya setiap hari kita dimampukan untuk memiliki semangat belas kasih, tidak membentengi diri terhadap orang lain, dan juga mari dengan bantuan Roh Kudus kita dimampukan
untuk membangkitkan banyak orang, terlebih mereka yang terluka, mereka yang berdosa, sehingga kita layak untuk disebut anak-anak Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.